Prabu Tawangan itu ketika Tapabrata ini kan mendapatkan bisikan gaib, disuruh bangun, kemudian suruh berjalan menuju ke utara agak ke timur. Iya, iya, iya. Nah, titik pertemuan itu ya sehingga menjadi penanda seperti ini Candi Macan Putih ya. Kalau Pura Agusnya sebelah tadi Pak ya. Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Gito kan kalau nggak salah terlibat langsung pembangunan candi ini. Iya, iya. Zamannya Bupati Guratna. Guratna. Gimana Pak cerita awalnya Pak? Nah, cerita awalnya gini ya. Jadi ini ada orang Bali. Namanya Pak Dokter siapa itu lupa saya ya. Waktu itu dia sering semedi ke petilasan pertapaan Prabu Tawangalun. Kemudian dia ngomong dengan saya, Pak Sugito, waktu itu saya masih jadi kepala dusun dan sekaligus ngelola Rowo ini. Rowo Bayu. Iya, Rowo Bayu itu saya ngelola dulu. Pak Sugito, kalau saya mau bangun ya candi di sini boleh enggak? Nah, saya bilang, Pak, Rowo ini milik bangsa Indonesia. Bukan hanya milik bangsa Indonesia, Rowo Bayu ini milik orang sedunia yang mau ke sini. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Baik Mas Haji, kita sebelum masuk ke sana seperti unggah-ungguh yang Pak Haji maksud, kita kan harus lepas sepatu dulu Pak Haji. Iya, ya? Harus lepas. Oke Pak Haji, kita naik bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kepada semuanya, pemirsa netizen dimanapun berada. Ini kami bertiga, si kaos merah atau berkaos merah, ini adalah Pak Samsuri, Wakil Ketua BPD Desa Bayu. Nah, sebelah kiri hitam-hitam, beliau biasa dipanggil oleh teman-temannya si Pak Kumis ya, si Pak Kumis karena memang berkumis gitu Pak. Nah, ini beliau ini kepala desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Nah, kami berkepentingan berada di sini karena candi ini adanya ini berhubungan erat dengan Pak Sugito. Ya. Apa hubungannya? Kita nanti akan tahu jawabannya seperti apa. Baik, kita akan bincang-bincang dulu sejenak. Pak Gito, kalau dulu kita lihat Pak ya, sebelum tahun 2000-an, di sini ini kan masih wingit sekali ya, dan banyak pohon-pohon besar. Namun akhir-akhir ini seperti yang kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan ya, bangunan-bangunan seperti di ujung sana tadi ada
petilasan pertapaan Prabu Tawangalun, ada ada musola, terus ada apa semacam mata air yang bertuah iya, ya, iya. mulai dari Kaputren terus sampai Gangga tadi. Nah, kebetulan di sini kita berada persis di depan sebuah candi. Ini kalau namanya candi apa? Pura Puncak Agung. Pura Puncak Agung, Candi Macan Putih Iya, ya. Macan Putih. Candi Macan Putih. Pak, kalau bicara Macan Putih, Pak, ini tidak bisa lepas dengan namanya Prabu Tawangalun. Alun. Kalau dalam cerita turun-temurun atau tutur tinular, bahwa Prabu Tawangalun itu ketika tapa berata ini kan mendapatkan bisikan gaib. Disuruh bangun, kemudian suruh berjalan menuju ke utara agak ke timur. Iya, iya, iya. Nah, titik pertemuan itu ya sehingga menjadi penanda seperti ini Candi Macan Putih ya. Kalau Pura Agungnya sebelah tadi, Pak ya. Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Gito kan kalau nggak salah terlibat langsung pembangunan candi ini. Iya, iya. Zamannya Bupati Guratna. Guratna. Gimana Pak cerita awalnya Pak? Nah, cerita awalnya gini ya. Jadi ini ada orang Bali. Namanya Pak Dokter siapa itu lupa saya ya. Waktu itu dia sering semedi ke petilasan pertapaan Prabu Tawangalun. Kemudian dia ngomong dengan saya, Pak Sugito, waktu itu saya masih jadi kepala dusun dan sekaligus ngelola Rowo ini. Rawa Bayu. Iya, Rowo Bayu itu saya ngelola dulu. Pak Sugito, kalau saya mau bangun ya, candi di sini boleh ndak? Nah, saya bilang, Pak, Rowo ini milik bangsa Indonesia. Bukan hanya milik bangsa Indonesia, Rowo Bayu ini milik orang sedunia yang mau ke sini. Jadi kalau panjenengan mau bangun di sini, mungkin yang agama Islam mau bangun apa itu musola, mungkin yang Kristen mau bangun gereja, monggo. Yang terpenting jangan sampai merubah alam yang ada di sini. Nah, kalau ada bangunan jangan sampai memotong pohon. Nah, sehingga dia bersemedi minta petunjuk kepada saya, Pak Sugito, saya tunjukkan, saya disuruh membangun yang di situ ada pohon yang ngepang seperti ini. Ngempang, silang yang silang itu. Kalau tempat Bapak kita berdiri ini posisinya di mana Pak? Nah, sehingga kita temukan itu pohonnya. Oh gitu. Ya, itu pohonnya yang ini berdiri ada. Yang silang itu yang silang itu. Kemudian datang ke sini, dia itu semedi, ya saya enggak tahu ya, mungkin dengan keyakinan mereka ya. Kemudian dia kasih tenger di situ. Di tengah-tengah sebelum dibangun ini, Pak Sugito, saya mau bangun sini. Ya oke lah. Kalau di sini ya nanti lah. Kemudian Pak Dokter Panggah kalau nggak salah itu berhubungan dengan Pak Winase, dengan Bu Ratna. Kemudian ini saya diberikan batu-batu ini ya, ini alat-alat ini sebagian ini dari Bali semua ini. Didatangkan ke sini, kemudian saya juga yang ngangkut-ngangkut pasir itu ya, istilahnya teknisnya dari sana, cuma saya yang materialnya. Gitu. Terus masalah biaya berarti seluruhnya ditanggung Pak Winase. Pak Winase sama Bu Ratna waktu itu berarti ya. Terus sejauh mana Pak Gito dalam hal pembangunan ini dilibatkan? Ya kalau saya sih hanya dilibatkan secara fisiknya saja. Ya soal setelah jadi doa dan segala macam saya nggak ikut-ikut. Secara fisiknya ya mulai dari apa itu, kalau di sini nyemplung itu saya ada di sini, dan yang anu itu istilahnya saya secara fisik memang terlibat ke semuanya. Oh gitu, berarti tahu persis ya, awal menemukan titik mana yang harus dibangun,
yang kemudian seperti apa bentuk bangunan gitu sampai ya, selesai. sampai selesai. Pak Sam, nah ini Pak Gito sudah menguraikan ternyata semenjak menjadi kepala dusun, itu terlibat langsung pembangunan di area ini. Nah, jenengan selaku wakil ketua BPD, ini kan juga menjadi wisata religi. Apa kira-kira langkah dari BPD sendiri, Pak Sam? Ya, ini kita masih nggodok tentang perdes itu belum selesai, belum bisa menjelaskan karena masih dalam tahap pembahasan. Ini masih dalam tahap pembahasan. Untuk perdes ini mungkin sekitar 60–70%. Yang sudah digodok ya? Iya, jadi belum selesai, kita belum bisa memberikan keterangan secara detail. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Gito, kalau ingin menjadikan daerah ini wisata religi, wisata sejarah dan lainnya, ini sudah totalitas dari pihak BPD untuk gayung bersambut berarti ya. Yang penting kita bagaimana masyarakat di sekitar ini kita melindungi itu dulu. Melindungi, jangan sampai dengan adanya wisata ini justru yang menjadi korban masyarakat sekitar. Makanya ini kan hati-hati kita menggodok perdes itu supaya semua itu merasa nyaman dengan adanya itu. Dengan wisata. Jangan sampai banyak terjadi di lain daerah, justru yang menjadi korban malah masyarakat setempat. setempat. Artinya perdes itu ingin memprioritaskan bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar sekaligus untuk menumbuh kembangkan atau pemberdayaan perekonomian rakyat berarti ya. Berarti itu ya. Dan menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal. Berarti Pak Gito nanti secara umum keseluruhannya nanti murni orang secara kemandirian tadi ya. Iya. Berarti melibatkan orang sini berarti ya. Iya. Gitu. Terus apa lagi kira-kira Pak Gito sekarang untuk konsep landmarks-nya gitu, semacam konsep kedepannya seperti apa? Gini, kan ini konsep kedepannya ini sedang juga ada pembahasan di BPD tentang masalah perdes tentang rencana tata ruang dan rencana tata wilayah itu. Ini sudah dibahas mulai kemarin sehingga kalau itu jadi ini merupakan sebuah rel kita untuk melakukan sesuatu itu. Tinggal jalan habis tinggal itu jalan. Ya, gitu yang penting kita relnya dulu kita bikin. Terus apa bentuk koordinasinya atau penyampaian tentang ide-ide ke kabupatennya, Pak? Kira-kira, Pak? Kalau ide-ide kabupaten nanti setelah rel itu jadi, kita juga akan membuat juga ya. Ini kita sedang koordinasi dari pemerintah kabupaten melewati dinas pariwisata, terus sampai ke Kementerian Pariwisata. Oh gitu, berarti lanjutnya ke sana. Lanjut ke sana. Artinya dengan konsep yang sudah matang seperti yang digagas dan digodok di BPD, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah kabupaten harus mendukung berarti Iya. Karena ini murni dari tadi Pak kearifan lokal dari sini ya. Tapi bicara tadi Pak pengelolaan, ini kan kalau dulu kan sebelumnya ada klaim-klaim bahwa di sini adalah masuk wilayah perhutani barat. Kira-kira apakah ini sudah ada penguasaan atau peralihan bahwa ini diserahkan murni secara mandiri kepada Desa Bayu atau bagaimana Pak? Nah ini gini, jadi pertama ya pada tanggal 7 April kemarin, tahun ini ya 2022 ini sudah disepakati oleh Kementerian KLHK. Ini masuk ke Koleng KK, Perhutanan Sosial Koleng KK. Nah kebetulan ya untuk wilayah Bayu ini masuk peta wilayah Dusun Sambung Rejo. Jadi sesuai dengan yang tadi saya terangkan. Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu. Desa Bayu. Jadi masuk peta wilayah Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu. Sesuai dengan peta tahun 1915. 15 itu ya. Tahun 1915 ini sudah masuk wilayah ya Dusun. Kalau tahun itu masuk ke wilayah Dusun Bayu.
Dusun Bayu. Nah, Bayu masuk dulu dusun Mas iya, ya. Bayu dulu dusun. Dusun Bayu, Desa Songgon. Kemudian tahun 1915 Dusun Bayu dipecah menjadi dua, Dusun Bayu Rejo dan Dusun Sambung Rejo. Oh gitu. Iya. Terus sekarang menjadi desa Menjadi ya. Desa Bayu. Artinya udah real ya, Iya, konsep udah ini real, udah ya. mateng dan udah lama paginya Pak Sam ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi Pak Sam dari konsep-konsep itu Iya. dari Pak Gito mungkin. Iya, sudah itu aja. Oke. Iya. Baik pemirsa, ternyata dengan latar belakang di balik adanya pembangunan, terutama yang berada di area Rawabayu ini, ada nilai-nilai sejarah, ada nilai-nilai religi yang patut dijaga dan dilestarikan. Dan hal itu yang akan menjadi sebuah bidikan atau konsep pembangunan wisata religi dan sejarah bagi masyarakat di Bayu. Yang diprakarsai oleh Pak Sugito selaku Kepala Desa, kemudian didukung oleh BPD, kebetulan di sini hadir Wakil Ketua BPD Desa Bayu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemerintah kabupaten. Memang sayukianya mendukung apa yang sudah dicanangkan dengan konsep matang dari Desa Bayu ini. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, ini yang dimaksud pohon cabang. Jadi dapat petunjuk dari meditasi ke sana. Ini yang dimaksud pohon yang bercabang.